Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas marketing 4.0, 4.0. Apa itu? Seperti penjelasan video sebelumnya, kalau di marketing 4.0 ini semuanya orang terjun ke digital ya, digital. Jadi yang punya media itu dulu itu koran, radio, televisi dimiliki oleh beberapa orang. Sekarang semua pengguna sosial media adalah medianya itu sendiri. Tugas kita sebagai content creator atau pemilik bisnis, pemilik merek, bagaimana produk kita ini diposting di media user kita. Jadi produk kita nanti akan di-share atau diposting ulang, diceritakan oleh konsumen kita atau calon konsumen kita. Jadi yang kita lakukan pertama adalah membuat konten. Tapi masalahnya ketika kita membuat konten yang pertama, kedua, ketiga, tidak ada yang nonton. Apakah harus berhenti? Yang perlu kalian miliki yang pertama adalah mindset ketika terjun di konten kreator, di bidang konten kreator ini atau di digital ya. Kalian harus pahami ini, namanya J kurva ya. Bentuknya seperti huruf J. Ketika bikin konten 1, tidak ada yang nonton. 2, tidak ada yang nonton. Secara mental kamu akan jatuh ya, seperti ini gambarnya. So, apakah ini saya mungkin? Oh my god. OMG. Oh, ini sakit sekali. Kemudian kamu mulai bikin 40 video, mulai ada yang nonton, sedikit diperbaiki. Kemudian baru ada harapannya. Diperbaiki lagi, naik-naik, tidak terasa sampai di puncak. Wow, view-nya begitu bagus ya. Jadi nanti bikin konten seperti itu. Yang kalian wajib miliki ya ini mindset-nya dulu. Kalau mindset ini tidak dimiliki, maka bikin konten 1, 2 itu akan putus asa, tidak ada yang nonton ya. Kalau saya pribadi ini bikin konten itu setelah lihat video atau baca buku, saya pengen merangkum dalam bentuk video yang saya ceritakan ulang. Nah, saya bikin konten ini untuk saya sendiri, akhirnya bisa istiqomah. Kalau kalian bikin konten untuk orang lain, kadang-kadang tidak bisa lama itu ya. Bikin konten sebulan, 2 bulan semangat, habis itu bulan ketiga hilang, tenggelam ya gitu ya. Seperti teman-teman saya di luaran sana seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tapi masalahnya kamu mungkin merasakan saya ingin bikin konten tapi nggak bisa editing. Kemudian ingin konten tapi nggak bisa ngomong di depan kamera. Ingin konten tapi alatnya kentang semua. Ingin konten tapi jijik lihat diri sendiri. Sama, saya dulu juga begitu ya. Saya lihat video saya ini ya sedikit menjijikkan. Jadi ketika kita ngelihat video kita ini, kita diam, terus ada orang seperti kita ngomong, seperti alien ya. Ini siapa? Ini ngomong apa gitu ya. Tapi ketika bedanya kalau kita bercermin ya, bercermin kan kita juga melihat wajah kita sendiri ya. Gerakannya itu real time. Kita gerak ke sana, orangnya ke sana. Kita gerak ke sini, orangnya ke sini. Ya itu bedanya sama di kamera. Kalau di kamera kan kita sudah diam, tapi ada orang yang mirip kita ngomong sendiri gitu ya. Jadi gak melihat pertama suaranya kok ngebas-ngebas. Kemudian tuh terpotong-potong, terbata-bata gitu. Itu wajar ya. Caranya mudah sebenarnya. Kamu konten saja selama 7 hari, tapi jangan diposting dulu. Kamu lihat setelah konten, hari ini mau ngapain konten. Guys, hari ini saya mau jalan-jalan ke gor ini, cari udara pagi. Nanti kamu posting. Kamu rekam, kemudian kamu lihat saja. Selama 7 hari ya. Apa saja kegiatanmu selama 7 hari. Nanti setelah terbiasa lihat wajahnya sendiri, nanti akan terbiasa. Seperti ini ya. Saya sebenarnya sama seperti teman-teman, jijik melihat suara saya yang tidak jelas ini ya. Kemudian saya pengen bercerita konten dulu sama sekarang. Dulu saya pernah konten pakai HP ya, pakai handphone ini. Pakai handphone, alatnya belum lengkap. Tapi yang nonton 400.000 sekian, 4 tahun yang lalu ini. Kemudian di tahun ini bikin podcast ini ya, alatnya lengkap, mahal-mahal gitu ya. Tapi yang nonton cuma ribuan. Jadi apa pesan moralnya? Ya pesan moralnya begini. Jadi bikin konten itu kuncinya itu harus relate dengan keinginan market, bukan kecanggihan alatnya atau cara teknik editingnya, bukan. Tapi ketika kita bikin konten walaupun pakai handphone, tapi yang nonton itu membutuhkan konten kita, maka konten kita akan dilihat dan views-nya akan nambah terus. Tapi ketika kita menunggu sempurna, saya tidak konten, masih punya HP, saya nunggu beli kamera mirrorless atau kamera yang lebih canggih lagi baru konten. Ya tidak mulai-mulai ya teman-teman.
Begitu alatnya sudah canggih, isinya ndak bermanfaat atau ndak relate sama yang nonton, ya tenggelam juga, yang nonton sedikit gitu ya. Bikin konten itu menurut saya seperti memasak gitu, memasak ya. Tapi beberapa orang bingung masakannya ini taruh di piring mana, seperti yang tengah ini ya. Konten itu seperti memasak burger ini. Terus burgernya taruh di piring hijau. Ini bentuknya seperti apa, ini editnya seperti apa, ini insertnya seperti apa, animasinya seperti apa. Itu bentuknya saja, itu ibarat piringnya. Kemudian burger ditaruh di piring, ditaruh di meja. Meja ini platformnya ya. Saya geser dulu gambarnya. Meja ini seperti platformnya. Mau diposting di IG, TikTok, atau di YouTube ya, itu mejanya. Orang masih bingung, saya mau upload ke YouTube, ke Instagram, atau ke TikTok itu. Bingung mejanya seperti apa. Masalahnya bukan itu teman-teman. Masalahnya itu kamu ini pengen bikin masakan. Siapa yang pengen makan masakan itu? Yang dipikirkan itu, apakah orang yang saya masakan ini mau makan makanan saya? Ya begitu. Jadi pikirkan dulu kontennya itu seperti apa. Pikirkan siapa yang akan makan masakanmu. Mereka suka masakan apa. Baru kamu bikin masakannya. Kalau beberapa orang suka burger, saya masak burger saja. Kemungkinan besar burgernya akan dimakan ya. Kalau semuanya suka burger, kamu masak Indomie, ya bisa jadi ya, burger isi Indomie bisa. Tapi orangnya sukanya burger semua, ya masak Indomie tidak ada yang makan. Karena sukanya makan burger ya gitu ya. Jadi sesuaikan konten ini siapa yang akan nonton. Pasti teman-teman ketika bikin konten ada yang nonton. Jika tidak, ya tadi ingat tadi ya, J-kurva, mungkin masih kondisi di bawah gitu ya. Bikin terus, perbaiki, bikin terus, perbaiki. Gitu. Saya mau bercerita tentang algoritma di sosmed ya. Ketika kalian bikin konten, pertama kali upload, konten ini akan disebar ke 10% follower kita. Ke 10%, bukan ke semua follower kita. Mungkin kalau teman-teman punya teman di Facebook atau IG, 1000 gitu ya. Nanti yang nge-like itu kurang dari 100 orang gitu ya. Karena memang konten kita akan disebar ke 10% follower. Kalau ini kontennya bagus, mengandung interaksi, ada orang yang share, like, komen, maka akan diteruskan ke 100% followernya, baru 1000 teman baru nonton gitu. Tapi kalau 10% ini tidak terjadi, maka ya berhenti saja. 10% bagus gak interaksinya? Kalau bagus, lanjut ke 100% follower. Kalau enggak ya tenggelam. Kalau 100% ini ada interaksinya, 100% teman kita nonton, ada interaksinya, share, like, komen, maka akan disebarkan oleh mesin di sosmed, Meta, IG, atau YouTube itu ke non-followernya. Dan non-follower ini yang menyebabkan viral ya seperti ini. Orang-orang yang bukan follower kita akhirnya mengunjungi profil, akhirnya ke follow ke kita gitu ya. Ini cara kerja di algoritma di sosmed seperti itu. Konten yang bagus adalah konten yang bisa memberikan signal ke algoritma bahwa orang-orang yang merespon atau berinteraksi kepada konten yang kita bikin gitu ya. Semakin banyak interaksinya, semakin bagus kontennya ya. Makanya ada beberapa konten itu yang hooknya orang nendang, jungkir balik, kemudian masuk ke produknya gitu ya. Itu untuk menarik interaksi saja. Orang yang disambung video yang sedang viral hari ini, kemudian disambung video jualannya. Jadi yang di depan itu yang sedang viral, kemudian baru produknya masuk gitu ya. Namanya stitch atau menjahit dengan video yang sedang viral. Ini dia triknya hanya untuk mencuri perhatian, interaksi saja. Setelah dapat interaksi, baru produk kita ditonton gitu. Kesalahan kebanyakan orang yang ketika membuat konten itu ya teman-teman, dia masih bingung editannya harus gimana. Baiknya pakai hashtag apa ya? Harus like, follow, komen, share, harus upload berapa kali sehari. Perubahan algoritma gimana ya sekarang? Berapa panjang video yang bagus? Pakai sound apa ya yang sedang viral? Ini masalah klasik yang konten kreator orang-orang di luaran sana pikirkan ya. Padahal bukan itu. Intinya tadi lah, interaksi. Kamu harus berteman dengan algoritma ya. Apa yang diminta Meta, Facebook, IG, mintanya bagaimana dia? Dia minta interaksi dari penggunanya. Ketika interaksi kalian bisa curi, maka orang akan berhenti di konten kalian. Kenapa? Karena algoritma bekerja itu bikin orang user itu berlama-lama di sosmed mereka ya. Kalau semakin lama-lama di sana, maka sosmednya itu akan banyak pengunjungnya, banyak yang bertahan di sana,
baru dia jualan, baru dia menawarkan kepada advertiser, pengiklan-pengiklan untuk mengiklankan produknya. Ibaratnya kolamnya sudah terbentuk, ikannya banyak yang ngumpul di situ dan betah. Nah, algoritma itu bikin orang betah di sana. Makanya setiap orang nanti ketika scroll bola ya, dia suka minatnya bola, nanti akan muncul video bola terus. Teman-teman disuguhi konten-konten bola karena memang passionnya di bola. Misalnya sukanya tentang agama, ceramah terus ya. Dibikin betah di platform tersebut gitu ya. Atau jam berapa yang harus postingnya ya. Itu enggak pengaruh. Yang paling intinya adalah di interaksi, engagement tadi ya. Bagaimana cara otak manusia bekerja karena sosmed melihat engagement atau interaksi ya. Kuncinya bikin konten yang membuat interaksi. Saya ulang lagi, interaksi. Sekali lagi, interaksi. Ini yang di merah ini yang paling penting ya. Ini beberapa contoh konten offline tapi viral di sosial media ya. Ini pertama ya. Blackpink pernah beli cat di sini. Ini viral juga. Tapi ternyata ketika di zoom ternyata ada tulisan tidak ya. Tidak pernah beli cat di sini. Kemudian ini ada orang jual gurame yang sebelah kiri. Nila lele gurame. Saya tidak nyalek tapi saya jualan ikan. Ini jualan gurame ikan tapi desainnya seperti caleg ya, yang sedang viral itu ya. Ketika pilkada atau pilkada ini kan sudah ada ini ya, mulai orang promosi personal branding, bikin spanduk-spanduk caleg itu. Tapi ini namanya siapa? Bu Sri Wahyuni ini sangat luar biasa ini. Saking kreatifnya bikin desain warungnya seperti caleg. Sebelah kanan dicari uang hilang, nanti diganti mie. Nah ini sebenarnya jualan mie godok, mie goreng, tapi dia menawarkan untuk ditukar dengan uang yang hilang. Kemudian ini ada lagi budaya malas masak, gratis masak 12-15.00. Ini sangat kreatif sekali. Di bawahnya ada tulisan kami buka 16.30. Hehehe gitu ya. Budaya gratis makannya pukul 12 sampai jam 3 sore, tapi bukanya setengah 5. Viral juga ini di sosmed. Kemudian sebelah kiri, cuci motor 10.000, Beat 8.000. Semua pengguna Beat akan belok ya. Ini cara marketing bekerja, interaksinya dapat, orangnya tertarik, akhirnya melihat gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan, bawa pacar diskon 5%, bawa istri 10%, bawa pacar dan istri gratis. Ini bisa perang dunia ya. Orang tidak melihat produknya apa, tapi bagaimana marketer itu mencuri perhatian dengan interaksinya. Sebelah kiri barbershop, tapi desain dengan lalapan Lamongan ya. Di sini bukan lalapan Lamongan, tapi hanya barbershop. Sebelah kanan dokter TBCM, spesialis tambal ban dan cuci motor. Mengobati ban terluka, mencuci motor yang kurang perhatian. Buka 07.30 sampai sak kesele. Ya, bayangkan ini apa nggak viral ya? Mencuri perhatian orang, akhirnya orang melihat produknya baru order. Pintu gerbangnya adalah konten yang mengundang interaksi. Ini ada contoh video es teh tali pinggir ya. Es teh tali pinggir ini es teh 2000, tempatnya kecil, ada di Bandung. Kemudian ketika tehnya ini dijual, orang akan mengikatkan tehnya di sini, di tangannya, kemudian orang nyalakan handphone, kemudian bercerita. Dan konten ini bisa viral, orang bisa tahu produk es teh tali pinggir ini dari sosial media. Kemudian orang-orang lainnya yang melihat di sosial media, dia tertarik, dia mengunjungi outletnya. Contoh lain. Nanti langsung dipotongkan ya. Salah satu teman ini ada penjual pisang goreng yang ada di Malang ya. Pisang gorengnya ya pisang goreng biasa, tapi yang membuat viral di kemasannya ada tulisan. Kalau dulu kan ditulis pisang goreng kekinian gitu ya. Tapi sekarang dia lebih kreatif bagaimana konten ini bisa, pisang goreng ini bisa viral. Di kemasannya ditulis soal diet, bisa diomongin baik-baik. Dan orang yang membeli ini merasa tergelitik, akhirnya memfoto produknya, nge-share ke temannya. Jadi semakin viral, semakin banyak mengundang orang yang berkunjung ke outletnya. Buat teman-teman yang masih bingung apa ya yang mau saya tonjolkan di produk saya, balik lagi ke marketing 1.0 yaitu 4P. Product, place, price, promotion ya. Produk, teman-teman bisa ganti produknya yang wow. Misalnya kalau bakso bisa besar, jumbo, gede gitu ya.
Kalau mie goreng buto, mie goreng monster, porsinya besar, itu produknya yang diulik ya. Mengulik produknya sehingga bisa viral. Ada teman bakso Pajero di Jogja itu, kalau kita tahu bakso bakar biasanya suntukannya itu tusuk ada 5 bakso, tapi di bakso Pajero itu ada 15 gitu. Orang ke sana cuma bikin konten saja. Padahal yang dijual yang laris juga porsi yang reguler saja, tapi di sana pengennya ngonten, akhirnya di-share. Semakin banyak orang yang nge-share produk teman-teman, semakin viral ya. Kemudian teman-teman bisa mengulik price-nya. Price seperti tadi, es tali pinggir itu price-nya kecil. Price-nya murah gitu ya, 2.000. Es teh tali pinggir 2.000. Kalau bisa lebih ekstrim lagi, semakin murah. Ada es krim yang viral, dulu sempat viral, Mixui itu ya. Mohon maaf menyebutkan merek, Mixui itu 8.000 viral. Padahal ketika kita ke outletnya yang 8.000 itu cuma satu saja, yang lainnya 16.000 ya. Buat pemancing price-nya yang diulik di 4P-nya ini ya. Kemudian place itu tempatnya Instagramable apa enggak. Orang kalau ke sana selfie enggak. Kalau tempat usaha teman-teman mengandung selfie, orang suka di sana, maka produk atau tempat usaha kita semakin dikenal orang lain karena mereka nge-share ke sosial media mereka gitu. Kemudian terakhir promotion. Teman-teman bisa menggunakan strategi promotion untuk mengundang viral ke usaha teman-teman. Misalnya ya, Senin Kamis gratis makan atau Jumat berkah gratis makan untuk pengunjung pertama atau untuk 100 pengunjung pertama gitu ya. Kalau Senin Kamis tadi yang berpuasa gratis makan gitu ya. Ini promosinya mengandung orang iba atau ada unsur religinya. Semakin viral, kemudian di-share ke orang lain gitu ya. Tapi ingat teman-teman, marketing itu boleh seheboh mungkin, pakai gimmick ABC. Tapi ingat marketing itu dimulai dari produk yang baik. Gimmick itu hanya untuk memancing orang melihat produk kita, mencicipi ya. Selanjutnya experience, pengalaman itu yang paling penting karena kita membangun pelanggan, membangun konsumen. Ketika kita tahu mindsetnya ini, maka kita tidak hanya mengandalkan pembelian transaksi pertama. Produk yang baik itu orang akan repeat order, orang akan membeli berulang. Produk yang baik itu berasal dari proses. Ketika teman-teman meluncing produk, orang makan terus tidak suka, tidak balik lagi ya, itu bahaya. Makanya sebelum launching itu suruh merasakan teman-teman di sekitar kita ini. Saya mau buka gorengan ini, tolong dirasakan. Kalau tidak enak, terlalu manis, dikurangi, diperbaiki. Terlalu asin, harganya berapa? 10.000, pantas gak? Oh. Kalau teman kita yang komentar, kita belum launching, nanti ada perbaikan, jadi perbaiki. Beberapa platform yang kita kenal itu ya juga begitu launching tidak langsung sempurna. Mereka memperbaiki dari awal gitu ya. Facebook kemudian bergeser jadi Meta gitu ya. Ada perubahan untuk perbaikan gitu ya. Jadi marketing dimulai dari produk yang baik. Produk yang baik itu berasal dari proses. Diulang-ulang akhirnya produk kita sempurna. Bukan menunggu sempurna baru launching, tapi launching saja dulu tapi diperbaiki sambil jalan gitu ya. Marketing bukan cara gimmick berpromosi. Marketing itu berasal dari produk yang baik tapi berkarakter. Produknya harus baik. Produknya harus enak. Kalau tidak enak jangan dijual ya. Teman-teman sendiri tidak mau makan apalagi orang lain. Jadi produknya harus bagus. Kemudian tambahi karakter. Karakter ini pembeda. Apa bedanya dengan produk yang lain? Kalau teman-teman menghadap ke selatan semua, kalau orang-orang menghadap selatan, maka teman-teman wajib menghadap ke utara, biar beda gitu ya. Kalau semuanya pakai pink, maka kamu pakai abu-abu gitu ya, beda. Jadi berbeda, punya karakter. Kalau tidak ada bedanya, orang akan melirik harga. Ini bedanya apa ya, si A sama B? Tidak ada bedanya. Maka dia bertanya berikutnya, ini mana yang murah ya? Murah-murahan. Ini 10.000. Akhirnya tidak terima, diturunkan lagi 10.000, 9.000 jadinya kompetitor ya. Yang tadi yang A 10.000, lihat kompetitor 9.000, turun ke 8.000, 7.000, 6.000, 5.000. Akhirnya semuanya balapan ya, balapan kere gitu ya. Balapan murah-murahan akhirnya tidak untung semua. Jangan begitu. Jadi ketika kita belajar branding itu, jangan murah-murahan. Bikin produknya yang bagus, tapi nanti ditambahi karakternya untuk beda.
Tidak semua produk cocok untuk semua orang, tentukan target market yang spesifik. Saya mau jualan pecel seluruh Kediri, seluruh Jakarta. Itu orang yang tidak bisa jualan. Tentukan target marketnya, spesifik. Semakin spesifik, semakin bagus. Saya ingin jual pecel di kantin SMA 7. Setiap jam 12, jam istirahat sampai jam 1. Spesifik itu ya. Target marketnya anak-anak yang datang ke kantin, jamnya jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Bukan orang sekediri, anak kecil saja. Anak saya juga orang Kediri ya, umur balita kan nggak mungkin makan pecel juga ya, itu bukan target market. Jadi semakin spesifik, semakin jago teman-teman dalam belajar marketing. Setelah tahu target market, baru kita akan menyusun strategi promosinya. Semakin detail target marketnya, semakin spesifik nanti strategi promosinya. Terakhir, sukses berpromosi itu lihat kesuksesan industri lain yang berbeda, kemudian kita pindah ATM, amati, tiru, modifikasi di industri bisnis kita. Ada sebagian teman itu malah ekstrimnya, amati, tiru, plek ya. Plek itu bahasa Indonesia sama persis gitu ya. Ini kata-kata dari Thomas Alva Edison. Inovator itu kerjanya melihat industri lain, lihat apa yang sukses lalu dipindahkan ke industri yang berbeda. Bikin produknya bagus, bikin berbeda, itu kuncinya ya. Kalau tidak ada bedanya, maka teman-teman tidak membangun branding itu. Kalau tidak membangun branding, maka akan terjadi perang harga dan akhirnya teman-teman saling berlomba dalam murah-murahan, akhirnya balapan kiri, tidak ada yang untung semua dan marketnya semakin berdarah-darah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya doakan teman-teman usahanya sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.